Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-442. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sekali lagi Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tentu kalimat Ki Sumangkar itu masih ada kelanjutannya. Ia pasti akan memperbandingkan sifat-sifat yang baik yang ada pada Hadiwijoyo dan kelemahan-kelemahannya. Tetapi kata-kata yang sudah disusunnya itu ditelannya kembali. Justru karena itu, maka Kiai Gringsinglah yang berkata, Sultan Hadiwijoyo memang seorang yang sabar dan menaruh banyak belas kasihan. Tetapi cita-citanya yang meledak-ledak di masa mudanya tiba-tiba terhenti di antara istri-istri dan selir-selirnya. Memang bukan kau yang mengatakannya, tetapi aku. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menanggapinya. Bagaimanapun juga, ia masih selalu dibayangi oleh keadaannya beberapa saat yang lampau. Bagaimanapun juga, ia berada di dalam pasukan Tohpati yang telah mengeraskan hatinya melawan Pajang sepeninggal Haryo Penangsang. Kiai Gringsing pun tidak mempersoalkannya lagi. Ia pun sadar bahwa Ki Sumangkar pasti masih belum dapat dibawa berbicara terbuka sepenuhnya. Ia pasti belum dapat mengatakan seluruhnya yang tersimpan di dalam hati. Juga karena ia merasa berhutang budi kepada Sultan Pajang, tetapi juga kepada Ki Gede Pemanahan. Meskipun demikian, pandangan yang tajam dari kedua orang tua itu mendapatkan tanggapan dan penilaian yang serupa tentang Pajang itu, meskipun sebagian masih disimpan di dalam hati. Bahkan penilaian mereka sampai juga kepada Pangeran Benowo, putra Sultan Pajang yang seharusnya diangkat menjadi putra mahkota. Tetapi menilik sikapnya yang lemah, ia tidak akan mungkin dapat mengangkat Pajang melampaui ayahnya, Sultan Hadiwijoyo. Pangeran Benowo adalah putra yang sangat dikasihi oleh ayah bundanya. Namun dengan demikian, pangeran itu menjadi manja dan kehilangan kesempatan untuk menempa diri di dalam lingkungannya yang lebih keras. Seperti kerasnya tantangan yang dihadapi oleh Pajang saat itu, Pangeran Benowo menganggap bahwa perjuangan ayahnya telah sampai pada titik akhir. Seakan-akan semuanya sudah tercapai, seakan-akan Pajang telah menjadi tenang dan bahkan tertidur nyenyak. Pangeran Benowo tidak mengenal kerasnya benturan perjuangan membuka alas Mentawai, tidak melihat gejolak gelombang di pesisir yang diperintah oleh para adipati, tidak mendengar desau angin yang menghembus layar para nelayan, dan lebih-lebih lagi pedagang asing yang merapat di pantai. Meskipun sampai juga di telinganya bagaimana perjuangan leluhurnya,
Pangeran Patiunus yang menjelajahi lautan. Bergesernya pemerintahan dari Demak masuk ke daerah yang semakin dalam telah memisahkan Pajang dari keakraban dengan buih lautan. Pusat pemerintahan tidak perlu berada di pantai, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tetapi pimpinan pemerintahan harus menyadari betapa pentingnya air lautan bagi tanah ini. Dan hidup yang dilingkungi oleh gemerlapnya istana dan cantiknya wanita telah memisahkan Hadiwijoyo dan putranya dari kerasnya gelombang dan pepohonan hutan. Terlebih-lebih lagi, Pajang tidak berhasil menguasai hasrat hidup dan kesatuan pandangan hidup yang tercermin di dalam persoalan-persoalan kecil di Sangkal Putung dan Jatianom. Namun persoalan-persoalan kecil itu tumbuh justru pada jalur arus antara Pajang dan Mataram. Dalam pada itu, kedua orang-orang tua yang seakan-akan lelap dalam angan-angan masing-masing itu terkejut ketika mereka mendengar derap kuda memasuki halaman. Mereka datang, berkata Ki Sumangkar. Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya sambil berdiri diikuti oleh Ki Sumangkar. Keduanya pun kemudian keluar dari gandok, menyongsong kedua anak-anak muda yang baru datang setelah mengelilingi seluruh Katumangan. Namun dalam pada itu, langit pun sudah mulai semburat merah. Hampir fajar. Perjalanan yang menyenangkan. Swandaru meloncat turun dari kudanya sambil tersenyum. Ketika seseorang datang kepadanya, maka diserahkannya kudanya sama sekali dengan kuda Agung Sedayu yang telah turun pula. Aku hampir tertidur di punggung kuda, Swandaru meneruskan. Untunglah aku tidak seorang diri, sehingga ada kawan berbicara di tengah-tengah bulak yang dingin. Beristirahatlah, berkata Kiai Gringsing kepada kedua muridnya. Aku akan mencuci kaki, desis Agung Sedayu sambil melangkah ke pakiwan bersama Swandaru. Tetapi langkah mereka berhenti di longkangan ketika mereka melihat Sekar Mirah berdiri di pintu butulan. Kau tidak mengajak aku? Ia bersungut-sungut. Jangan mencari perkara, mengelilingi Katumangan di malam hari terasa sangat melelahkan. Tidur sajalah. Bukankah kau baru saja berkelahi? Sahut Swandaru. Sayang, Wito tidak bersungguh-sungguh. Sekar Mirah tidak menyahut, tetapi ketika ia mencari sesuatu di bawah kakinya, Swandaru segera berlari meninggalkannya, langsung ke pakiwan di belakang rumah. Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu. Ia belum sempat berbicara banyak dengan gadis itu sejak ia kembali dari Alas Mentaok, karena ia segera pergi ke Jatianom. Dan begitu ia kembali, ia sudah dihadapkan pada anak-anak muda yang berkumpul di pendopo. Bahkan persoalan kentongan itu pun telah merampas perhatiannya. Di hari berikutnya, suasana Katumangan diliputi oleh kegelisahan karena Pokal Wito pula, sehingga waktunya seakan-akan terampas habis untuk ikut berbicara tentang kemungkinan yang bakal terjadi. Apalagi semalaman ia harus bersembunyi di kandang, memanjat pohon, dan mengelilingi Katumangan di atas punggung kuda. Tetapi keduanya tidak berbicara apapun, namun sentuhan tatapan mata merekalah yang banyak melontarkan isi hati masing-masing. Tiba-tiba saja Sekar Mirah melangkah surut, masuk ke dalam sambil berkata,
Selamat tidur, Kakang. Agung Sedayu mengangguk kaku. Sebelum ia menjawab, pintu itu sudah tertutup. Perlahan-lahan ia melangkah menyusul Swandaru dengan kepala tunduk. Terbayang kesibukan yang akan segera terjadi di Jati Anom jika kakaknya kawin kelak. Setelah itu, jalan telah terbuka pula baginya. Setelah membersihkan dirinya, maka ia pun kemudian kembali kepada gurunya, menyusul Swandaru yang telah lebih dahulu. Sejenak mereka menunggu gurunya yang juga pergi ke Pakiwan bersama Ki Sumangkar untuk kemudian bersama-sama menghadap Tuhannya dalam suatu saat yang khusyuk. Setelah selesai, barulah Agung Sedayu dan Swandaru pergi beristirahat, berbaring-baring sejenak di dalam bilik gandok itu. Mereka bangkit ketika gurunya masuk ke ruangan itu bersama Ki Sumangkar. Namun gurunya segera berkata, "Berbaringlah, kau perlu beristirahat." "Kami tidak terlalu lelah, Guru," jawab Agung Sedayu. "Tidak, kau tentu lelah. Seandainya tidak, berbaringlah. Aku tidak akan membicarakan masalah yang berat. Aku hanya akan berbicara saja untuk mengisi waktu sampai matahari naik." Agung Sedayu ragu-ragu sejenak, namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Maaf Guru, kami berbaring." "Ya, berbaringlah." Swandaru pun menyahut, "Tetapi dengan berbaring, aku dapat tertidur tanpa aku sadari." "Tidurlah jika mengantuk." Swandaru tersenyum, tetapi ia memang lebih senang berbaring daripada duduk di bibir amben bambunya. Setelah hampir semalam suntuk, ia duduk di atas punggung kuda. "Bagaimana dengan anak-anak muda itu?" bertanya Kiai Gringsing kemudian. "Tidak apa-apa, Guru," jawab Swandaru. "Meskipun mereka masih berkeliaran dan berkumpul di gardu-gardu, tetapi mereka sudah dapat ditenangkan." "Kehadiranmu memang dapat menenangkan mereka. Meskipun kekecewaan masih tetap ada di dalam hati, namun mereka merasa kau perhatikan. Sehingga meskipun malam telah larut, kau kunjungi mereka di gardu-gardu." "Ya, jadikanlah suatu pengalaman," berkata Kiai Gringsing. "Anak-anak muda yang sudah bergerak tetapi tidak mendapat sasaran, kadang-kadang dapat menumbuhkan persoalan tersendiri. Namun demikian, di dalam keadaan yang semakin gawat ini, cobalah memelihara ikatan yang telah ada." Swandaru mengerutkan keningnya. Disadari atau tidak disadari, Sangkal Putung akan tersentuh oleh perkembangan hubungan antara Pajang dan Mataram. Jika hubungan itu semakin baik, daerah ini pun akan menjadi semakin baik. Tetapi jika hubungan itu memburuk, maka daerah ini akan mengalami kesulitan pula. Karena daerah ini berada di jalur lurus antara Pajang dan Mataram. Swandaru mengerutkan keningnya. Ia menyadari bahwa persoalan Pajang dan Mataram pasti akan mempengaruhi kademangannya. Persoalan Jipang dan Pajang pun menyangkut keamanan dan ketentraman Sangkal Putung, apalagi Mataram dan Pajang. Justru karena Sangkal Putung merupakan daerah yang subur, maka Sangkal Putung akan dapat dijadikan daerah perbekalan yang mantap. Baik Mataram maupun Pajang di dalam keadaan yang memburuk memerlukan daerah perbekalan. Karena itu Swandaru, berkata Kiai Gringsing, sebelum persoalan yang menyangkut daerah ini menjadi semakin gawat, meskipun bukan itu yang kami harapkan,
maka kau lebih dahulu dapat menyiapkan dirimu sendiri dan Agung Sedayu. Maksudku, sebelum kau terlibat di dalam persoalan yang berlarut-larut tanpa diketahui ujung, dan lebih baik kau selesaikan dahulu persoalan-persoalan pribadimu. Tiba-tiba hampir berbareng Swandaru dan Agung Sedayu bangkit. Hampir berbarengan pula keduanya bertanya, Maksud guru? Maksud guru? Tentu persoalan-persoalan kalian berdua sebagai anak-anak muda. Bukankah menurut Agung Sedayu, anak Mas Untara juga hampir menginjak masa baru di dalam hidupnya? Nah, jika demikian, Swandaru dan Agung Sedayu pun dapat segera menyusulnya. Tetapi tentu terlebih dahulu, persoalan-persoalan yang menyangkut adat upacara harus dipenuhi. Kedua anak-anak muda itu menundukkan kepalanya. Maksudku, setelah anak Mas Untara selesai, ayahmu Swandaru harus segera datang ke Menoreh. Ki Gede Menoreh pasti sudah terlampau lama menunggu. Apalagi ia kini menjadi cacat. Tentu ia memerlukan seseorang yang akan segera menjadi pelindung Pandanwangi. Berbareng dengan itu, anak Mas Untara pun harus menghadap Ki Demang Sangkal Putung untuk minta secara resmi agar Sekar Mirah diperkenankan hidup bersama Agung Sedayu. Kedua anak-anak muda itu sama sekali tidak menyahut, tetapi keduanya hanya menundukkan kepalanya saja. Meskipun keduanya dapat mengerti bahwa yang dikatakan oleh gurunya itu memang bukan sekedar persoalan yang tidak bersungguh-sungguh yang dapat sekedar didengarkannya sambil berbaring. Namun demikian keduanya tidak dapat segera menanggapinya. Tetapi Kiai Gringsing pun memang tidak memerlukan jawaban. Ia hanya sekedar memberi bahan pertimbangan bagi anak-anak muda itu agar dikemukakannya kepada orang tuanya. Tetapi Swandaru ternyata bertanya, apakah ayah dan ibu harus pergi menempuh jarak sejauh itu, Guru? Iya, terutama ayahmu. Tetapi karena perjalanan yang sulit, maka agaknya ibumu tidak usah ikut pun tidak akan menimbulkan persoalan apapun. Selain Nyai Gede Argopati juga sudah tidak ada lagi, Ki Gede pun akan menyadari betapa sulitnya perjalanan seorang perempuan melintasi Alas Mentaok, yang meskipun sebagian sudah dibuka, menyeberangi Kali Opak dan menghadapi kerusuhan yang dapat timbul di sepanjang jalan. Karena setiap saat dapat tumbuh kelompok-kelompok penyamun yang mengganggu jalan di daerah yang berhutan-hutan. Apalagi daerah yang semakin ramai, tetapi belum dilengkapi dengan jalur-jalur jalan yang memadai. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti bahwa hal itu memang harus dilakukan dan ayahnya pun harus tidak berkeberatan. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah dalam keadaan yang semakin gawat, ayahnya dapat meninggalkan Sangkal Putung. Tetapi, Untara adalah seorang senopati yang bertanggung jawab di daerah selatan ini, sempat juga memikirkan kebutuhan manusiawi. Sebagai seorang laki-laki, ia akan sampai juga pada suatu saat bahwa ia harus hidup bersama dengan seorang istri. Berkata Swandaru di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi ia tidak perlu meninggalkan tugasnya. Tetapi Swandaru tidak mengatakan persoalan itu. Waktunya masih cukup panjang. Setelah bulan depan, setelah Untara benar-benar kawin, sehingga ayahnya akan sempat menghadiri perkawinan itu. Demikianlah, ternyata bahwa Untara tidak sekeras yang dibayangkan oleh Agung Sedayu sebelumnya. Ternyata ia menerima adiknya dengan baik. Setiap Agung Sedayu berkunjung kepadanya,
bahkan sekali-sekali bersama-sama dengan Swandaru. "Hei, kau masih saja bulat," berkata Untara ketika Swandaru datang untuk pertama kalinya ke Jati Anom. Swandaru tertawa. "Tetapi kau jadi bertambah pendek," Untara meneruskan. "Mungkin," jawab Swandaru. "Aku memang bertambah pendek, tetapi Kakang Untara bertambah tampan. Aku belum pernah melihat Kakang Untara berpakaian serasi sekarang." "Ah!" "Semakin dekat dengan hari-hari yang mendebarkan itu, Kakang Untara harus lebih banyak mesu diri, berpuasa dan banyak memberi kepada orang lain, agar kelak Kakang Untara mendapat seorang anak yang seperti dicita-citakan." Untara tertawa. Selama di Sangkal Putung ia mengenal Swandaru sebagai seorang anak muda yang terbuka hatinya, suka bergurau, tetapi hatinya sekeras batu. Namun ternyata hubungan yang akrab antara Untara dan adiknya, apalagi dengan Swandaru, menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian perwiranya. Kebencian mereka kepada Agung Sedayu masih saja melekat di hati mereka, terutama perwira yang pernah dikalahkan di dalam perkelahian di tengah sawah oleh Agung Sedayu. Tetapi Untara adalah seorang senopati yang sangat berpengaruh bagi mereka, sehingga tidak seorang pun yang dengan terang-terangan berani menentangnya. Saat perkawinan Untara itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Sebagai seorang senopati, maka para perwira tinggi di Pajang mau tidak mau harus memperhatikan hari yang penting bagi jalur kehidupan Untara itu. Karena itu, maka Jati Anom pun untuk beberapa saat menjadi pusat perhatian bagi pemimpin pemerintahan di Pajang. Yang akan dirayakan adalah seorang senopati besar, sedang yang memangku perhelatan yang akan berlangsung adalah Widura, pengganti ayah ibunya, juga seorang bekas prajurit Pajang yang namanya dikenal sejak perlawanan yang sangat berat menghadapi tekanan Tohpati di Sangkal Putung. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang di Jati Anom sibuk menghadapi hari yang besar bagi Untara yang menjadi semakin dekat, Agung Sedayu dan Swandaru yang sedang berada di luar padukuhannya terkejut ketika dijumpainya seorang yang berdiri di tengah jalan menghentikan langkahnya. Menilik pakaiannya, ia bukan orang Sangkal Putung, bukan pula dari padukuhan di sekitarnya. Pakaiannya yang kotor dan kumal menunjukkan bahwa ia telah menempuh suatu perjalanan yang jauh. Namun dua pasang mata yang tajam itu melihat di balik bajunya sebilah keris yang dianggar di lambungnya. "Bukankah Kisanak yang bernama Agung Sedayu dan Swandaru Geni?" bertanya orang itu. Agung Sedayu dan Swandaru tidak segera menyahut, namun akhirnya hampir berbareng mereka berkata lantang, "Wonokerti?" Orang itu membuka tudung kepalanya sambil tersenyum. Ia berkata, "Kalian masih mengenal aku?" Sambil menepuk pundaknya, Agung Sedayu menyahut, "Wajahmu hampir tidak aku kenal karena debu yang melekat, tetapi aku tidak lupa warna suaramu." Wonokerti tertawa. "Marilah, datanglah ke rumahku. Bukankah kau memang mencari kami berdua?" Wonokerti menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku memang mencari kalian berdua, tetapi aku tidak akan singgah ke Kademangan Sangkal Putung." "Kenapa?" Wonokerti tidak segera menjawab. Keraguan-raguan membayang pada sorot matanya. Namun kemudian ia berkata, "Apakah aku masih berhadapan dengan Agung Sedayu dan Swandaru yang dahulu?"
Kedua anak muda itu mengerutkan keningnya. Yang menyahut adalah Agung Sedayu. Kaulah yang terasa asing bagiku. Kenapa tiba-tiba saja kau bertanya demikian? Wonokerti tersenyum. Jawabnya kemudian, jika demikian, kalian masih tetap Agung Sedayu dan Swandaru yang aku kenal dan yang dikenal baik oleh Raden Sutawijaya. Kau mengemban tugas dari Raden Sutawijaya. Agung Sedayu langsung menyentuh persoalan yang dibawa oleh Wonokerti. Wonokerti menganggukkan kepalanya. Apakah kau akan mengatakan kepadaku? Iya, hanya Agung Sedayulah yang dapat menjawabnya dengan tepat jika dikehendakinya. Kau aneh, desis Agung Sedayu. Maksudku, aku hanya ingin berhati-hati. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia mencoba mengerti kenapa Wonokerti menjadi sangat berhati-hati terhadapnya setelah ia berada di Sangkal Putung. Baiklah, berkata Agung Sedayu kemudian. Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu kalau aku mengerti. Kau tentu mengerti. Wonokerti tersenyum. Agung Sedayu mencoba tersenyum pula, betapapun hambarnya. Agung Sedayu, berkata Wonokerti, aku hanya ingin mendapat kepastian apakah Untara benar-benar akan kawin. Agung Sedayu mengerutkan keningnya, namun ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab. Kau tentu sudah mendengarnya. Iya, aku memang mendengar cerita bahwa Untara akan segera kawin. Karena itu aku akan meyakinkannya. Kau terlampau teliti, maksudku Raden Sutawijaya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, kau tentu sudah mendapat bahan yang lengkap dari hari perkawinan itu. Aku memang harus mendapat bahan yang lengkap. Jika aku kembali ke Mataram, aku harus memberikan perincian yang sekecil-kecilnya dari perkawinan itu. Dan aku mengharapkan dapat memenuhi tugas itu. Karena itu, aku menemuimu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Bagiku, kau adalah seorang yang paling dekat dengan Untara. Dan kau adalah orang yang sudah aku kenal dan mengenal aku dan Raden Sutawijaya. Apakah yang sebenarnya ingin kau ketahui? Hari perkawinannya atau siapakah istrinya? Kedua-duanya. Dan kenapa Untara kawin dengan Putri Ronggo Parasto? Oh, jadi kau sudah tahu dengan siapakah Kakang Untara akan kawin. Aku juga sudah mendengar bahwa istri Kakang Untara bernama Tundun Sari, Putri Ronggo Parasto. Tetapi aku tidak tahu apakah sebabnya. Menurut Paman Widura, istri Kakang Untara sebaiknya adalah seorang gadis yang mengerti tentang Kakang Untara, sabar dan luruh. Menurut pendapatku, Tundun Sari memenuhi syarat itu, sehingga agaknya Paman Widuralah yang telah menghubungkannya. Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia bertanya, memang mungkin suatu kebetulan, tetapi Ronggo Parasto adalah salah seorang yang tidak pernah sesuai jalan pikirannya dengan Ki Gede Pemanahan, hampir di segala hal. Ah, desis Agung Sedayu dan Swandaru hampir berbareng. Tanggapan itu agaknya sudah terlampau jauh, sahut Agung Sedayu. Barangkali Kakang Untara tidak pernah memikirkannya, sambung Swandaru. Memang mungkin sekali, Untara mungkin tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi siapakah yang menempatkan Untara pada tempat yang akan menjadi pusat persoalan? Itulah yang ingin aku ketahui. Agung Sedayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, itu pun tidak ada hubungannya apa-apa. Tentu Paman Widura yang menjadi penghubung. Mungkin Paman Widura
sama sekali tidak menghiraukan persoalan-persoalan semacam itu. Wonokerti tersenyum. Katanya, Widura adalah bekas seorang pemimpin prajurit pajak. Jadi kau menyangka bahwa bukan saja kebetulan kalau Paman Widura memilih Tundun Sari bagi istri Kakang Untara? Mungkin bukan Widura sendiri. Aku sangka pasti ada perantara yang lain yang telah mempertemukan Widura dengan Ronggo Parasto. Aku tahu Paman Widura mengenal Ronggo Parasto dengan baik. Mungkin dalam suatu kunjungan atau dalam suatu pembicaraan masalah itu tersentuh, sehingga terbukalah jalan bagi persoalan itu untuk seterusnya. Wonokerti mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin, tetapi kemungkinan yang aku katakan bukan mustahil. Seseorang yang ingin menyeret langsung Untara ke dalam persoalan yang gawat ini dengan mempergunakan hubungan yang paling erat di dalam hidup seseorang. Kau tentu sudah tahu bahwa banyak prajurit yang tidak senang melihat perkembangan Mataram. Mereka merindukan Pajang yang besar, tetapi mereka kehilangan harapan karena sifat Sultan Pajang yang dengan perlahan-lahan telah berubah dari perjuangan yang gigih untuk mencapai cita-citanya kepada Kamukten yang berlebih-lebihan sekarang ini. Namun mereka tidak ingin melihat orang lainlah yang akan dapat meneruskan perjuangan Pajang untuk mencapai kebesarannya. Meskipun pusat pemerintahan itu kelak akan berganti nama. Ki Wonokerti, bertanya Agung Sedayu, apakah kira-kira demikian juga yang dikatakan oleh Raden Sutawijoyo jika aku langsung menjumpainya? Tiba-tiba saja wajah Wonokerti menegang, namun sejenak kemudian ia tertawa. Memang mungkin tidak tepat seperti yang aku katakan. Agaknya kau memang seorang anak muda yang tangkas. Kau agaknya menangkap sikapku sendiri terselip di antara kata-kataku. Namun demikian, sikap Raden Sutawijoyo tidak akan jauh berbeda. Kau sudah mengambil kesimpulan, Ki Wonokerti? Berkata Suwandaru. Agaknya Raden Sutawijoyo belum mengambil kesimpulan sejauh itu. Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku keliru. Ternyata aku berbicara dengan murid-murid Kitruno Podang. Tetapi pada dasarnya, tugas itu memang harus aku jalankan. Aku percaya bahwa Raden Sutawijoyo ingin mendapat bahan pertimbangan tentang perkawinan Kakang Untara dengan Tundun Sari. Tetapi belum mengambil sikap seperti yang kau katakan. Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ternyata ia berhadapan dengan anak-anak muda yang berpikir dengan tangkas, seperti ketangkasan mereka dalam olah kanuragan. Karena itu, maka katanya kemudian, baiklah, aku akan surut beberapa langkah. Aku akan membatasi pertanyaanku dengan pertanyaan-pertanyaanku yang pertama. Apakah perkawinan Untara dengan Putri Ronggo Parasto itu hanya suatu kebetulan, atau ada seseorang yang sengaja menjerat Untara ke dalam suatu sikap yang keras terhadap Mataram? Ki Wonokerti, berkata Agung Sedayu, aku yakin bahwa Kakang Untara bukan anak-anak lagi. Ia adalah seorang senopati yang sudah dewasa, senopati yang mempunyai sikap yang masak. Jika ia sudah menempatkan dirinya di bawah perintah Sultan Pajang, ia akan menjalankannya, menjadi atau tidak menjadi menantu Ronggo Parasto. Tetapi kalau Kakang Untara bersikap lunak terhadap Mataram, ia akan tetap bersikap demikian. Jika kemudian ada perkembangan sikapnya, itu sama sekali bukan karena ia memperistri Putri Ronggo Parasto, tetapi itu adalah perkembangan nalarnya sendiri. Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, ya, aku mengerti. Tetapi kalian tidak boleh mengabaikan pengaruh seorang perempuan di dalam jalan kehidupan kita.
Mungkin karena kalian belum kawin sajalah, kalian tidak menyadari betapa pentingnya. Kau lihat apa yang terjadi dengan Sultan Pajang sekarang ini. Kau berkata lagi tentang sikapmu sendiri. Oh, maaf. Tetapi baiklah, mudah-mudahan tanggapanmu terhadap Untara tepat. Kau adalah adiknya, dan kau pasti mengenal sifat-sifatnya. Aku yakin demikian juga sikap Paman Widura. Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, jadi tepatnya kapan Untara akan kawin? Agung Sedayu dan Swandaru saling berpandangan sejenak. Mereka tampak ragu-ragu untuk menjawab. Aku tidak akan berbuat apa-apa, berkata Wonokerti. Juga Raden Sutawijoyo tidak akan berbuat apa-apa. Kami hanya ingin tahu, maaf, apakah perkawinan inilah yang sebenarnya meningkatkan kesibukan pasukan Pajang di Jati Anom? Oh, Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku mengerti. Baiklah, perkawinan akan berlangsung 10 hari lagi. Tentu kehadiran para prajurit di Jati Anom adalah karena perkawinan Kakang Untara, bukan karena perkawinan itu sekedar sebagai alasan yang tersamar untuk meningkatkan kegiatan para prajurit Pajang yang sedang menghadapi Mataram. Atau katakanlah bahwa selagi Kakang Untara kawin, pasukan yang sudah dipersiapkan akan maju mendekat ke Mataram. Bahkan lebih jelek lagi dari itu, menyerang Mataram. Wajah Wonokerti menegang sejenak, namun sekali lagi ia tersenyum dan berkata, terima kasih, beruntunglah bahwa aku berbicara dengan anak-anak muda yang dewasa. Aku kira bahan-bahan yang harus aku kumpulkan untuk sementara sudah cukup. Apakah Ki Wonokerti benar-benar tidak akan singgah ke rumahku? Bertanya Swandaru. Terima kasih, lain kali aku akan singgah. Sekarang aku harus secepatnya kembali. Raden Sutawijoyo menunggu keteranganku. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun Swandaru masih juga berkata, Ki Wonokerti, Guru, maksudku Ki Trunopodang akan senang sekali menerimamu jika kau mau singgah. Maaf, sampaikan kepada Kiai Gringsing. Bukankah gurumu bernama Kiai Gringsing? Sahut Wonokerti. Bahkan kali ini aku tidak akan dapat singgah. Sayang sekali, jika Ki Wonokerti dapat bertemu, maka setidak-tidaknya guru akan teringat kepada hutan yang lebat itu. Dan mungkin kau akan mendengar pertanyaannya, bagaimana sikapmu dan sikap Raden Sutawijoyo terhadap Pangeran Benowo? Sekali lagi wajah Wonokerti menegang, tetapi ia pun tersenyum pula sambil berkata, Pangeran Benowo adalah seorang yang baik menurut Raden Sutawijoyo, terlalu baik. Namun kemudian Wonokerti berkata, sudahlah, lain kali kita berbicara banyak tentang Pajang, tentang Sultan Hadiwijoyo, tentang Pangeran Benowo, dan tentang Raden Sutawijoyo sendiri. Potong Agung Sedayu. Ya, tentang Raden Sutawijoyo sendiri. Wonokerti mengangguk-angguk. Sekarang aku minta diri. Aku menunggu kalian sejak pagi di bawah pohon randu itu. Aku yakin bahwa suatu saat kalian akan keluar dari padukuhan. Kebetulan sekali, bagaimana kalau aku tidak keluar juga? Terpaksa sekali lagi aku akan berjalan melalui Regol Kademangan. Tetapi aku memang tidak ingin singgah. Maaf, sekarang aku minta diri. Apakah kau tidak membawa tunggangan? Wonokerti tidak menjawab, tetapi ia tersenyum. Agung Sedayu dan Swandaru tersenyum. Bahkan Swandaru berkata, aku tahu kau sembunyikan kudamu, atau seseorang menunggumu di tempat lain sambil menunggui kudamu.
apakah kau sekarang menjadi petugas sandi dari Mataram? Ah, Wonokerti berdesis, tetapi ia tidak menjawab selain senyumnya yang masih saja tampak di bibir. Hati-hatilah, jangan kau sesorah di simpang 4. Inilah petugas sandi dari Mataram, supaya orang-orang itu tahu bahwa kau seorang petugas sandi. Ah, Agung Sedayulah yang kemudian menggamit Swandaro. Terima kasih, berkata Wonokerti sambil masih saja tersenyum. Aku minta diri. Demikianlah, maka Wonokerti pun segera meninggalkan Agung Sedayu dan Swandaro yang masih termangu-mangu untuk sesaat. Namun ketika Wonokerti menjadi semakin jauh, maka Agung Sedayu pun berkata, marilah kita kembali. Kita beritahukan kedatangannya kepada guru. Swandaro mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia masih memandang Wonokerti yang berjalan semakin lama seakan-akan menjadi semakin cepat. Desisnya, di mana kudanya ditinggalkan? Tentu agak jauh, tetapi biarlah kita sekarang menemui guru. Keduanya pun kemudian segera kembali ke Kademangan. Yang pertama-tama mereka beritahu tentang kehadiran Wonokerti adalah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.